dari mulai muda itu sudah diikutkan dalam aktivitas-aktivitas keorganisasian. Iya. Apalagi dalam situasi sulit, Iya. pada masa Orde Baru melakukan represif, ya beliau kan berada dalam suasana seperti itu. Beliau merasakan lah, artinya tuh ya beliau punya bekal, kuat lah, tertempa. Sahabat Monitor Indonesia, apa kabar semua? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan berbincang terkait Pilpres 2024. Di studio telah hadir politisi kawakan PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Kita berbincang dulu ini persiapan Pilpres 2024. Ini kan tinggal 18 bulan lagi, Bang. Bang, gimana di PDIP sendiri, seperti apa Bang calon presiden dari PDIP Bang? Apalagi di tengah ini ada Ganjar Pranowo juga yang memiliki relawan-relawan yang sudah mulai deklarasi gitu Bang. Ya Bang. Ya pertama kita perlu mengawasi terus ya terkait kesepakatan agenda 5 tahunan. Iya. Pemilu ini kan sudah menjadi kesepakatan bersama gitu ya, bahwa akan dilaksanakan tiap 5 tahun. Nah, kenapa tadi saya katakan perlu kita awasi bersama, dan memang ini perlu komitmen bersama dari seluruh elemen politik dan juga dari pemerintah sendiri, agar benar-benar komit dan konsisten terhadap agenda 5 tahunan tadi. Pelaksanaan pemilu ya. Iya, jangan ada lagi ya mobilisasi ataupun pernyataan-pernyataan ya yang membingungkan publik. Ya, contoh umpama itu ada pernyataan dari elemen pemerintahan sendiri, ya dalam berbagai momen ngomong teriak lanjutkan, ada ngomong 3 periode gitu ya. Karena itu akan membuat publik bertanya-tanya keseriusan pemerintah gitu dalam melaksanakan agenda pemilu. Nah, harusnya jangan ada lagi tuh gitu loh. Tapi kan udah ditetapkan di KPU tanggal 14 Iya, Februari. makanya kemarin kan juga sudah KPU ya mendeklir dan mensosialisasikan tadi malam kan ya. Iya, Bang. Tahapan dimulainya tahapan pemilu. Iya. Dari mulai proses administrasi, verifikasi gitu ya terhadap partai-partai politik gitu. Nah, artinya apa? Ya sudah, kita komit dong pada ini. Begitupun Ibu Ketua DPR kemarin dalam pidatonya di acara di KPU tersebut juga menegaskan bahwa ini tidak ada penundaan pemilu, gitu loh. Itu kan artinya bahwa Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI, ya beliau menegaskan dan menjaga amanat dan mandat reformasi demokrasi yang diperjuangkan tahun 98 lalu. Itu. Nah, kalau ada suara-suara apalagi datang dari elemen pemerintahan tentang 3 periode, datang dari menteri, wakil menteri, nah itu harus diwaspadai. Tetap harus diwaspadai juga Bang ya berarti ya? Lah iyalah, iya kan? Gitu. Iya Bang. Bang, itu saya dengar itu 2 minggu lalu itu di rapat pimpinan MPR RI ya, yang 9 fraksi itu, memang itu tertutup gitu. Saya dengar memang akan ada rapat di awal Juli. Rapat fraksi di awal Juli yang akan membahas terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini. Apakah ini memang masih ada celah untuk 3 periode ini seperti yang Abang khawatirkan seperti itu, Pak? Ya nggak boleh lah. Apapun Pak, gini melihatnya reformasi
ya, yang memperjuangkan adanya demokrasi tahun 98 lalu, itu kan koreksi dan evaluasi terhadap perjalanan bangsa kita. Iya. Di mana sebelumnya ketika pengelolaan negara ya itu kita belum mengamandemen Undang-Undang Dasar. Iya. Ya, masih bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu. Di situ kan tidak secara jelas dan tegas diatur masa jabatan dan periodisasi jabatan presiden. Iya. Sehingga kemudian ya Orde Baru bisa berkuasa 32 tahun. Iya. Nah, begitupun pada ketika masa Bung Karno, gitu ya. Artinya apa? Semangat dasar dari reformasi itu adalah membatasi periodisasi jabatan presiden. Iya. Maka diaturlah itu dalam amandemen Undang-Undang Dasar kita ya, bahwa masa jabatan presiden itu 2 kali dalam 5 tahun. Iya. Maksimumnya. Kalau mau ada proses amandemen, dia harus menegaskan gitu loh. Iya. Bahwa tidak akan ada penambahan periodisasi masa jabatan presiden lebih dari 2 kali 5 tahun tadi. Karena apa? Kalau sekali kita iakan ya 3 periode, emang nggak ada jaminan 4 periode. Emang nggak ada jaminan akan 32 tahun lagi. Itu kan bisa melahirkan neo orde baru nanti. Neo orde baru lagi. Gitu. Jadi kita harus tegas di situ. Dan syukurnya ya melalui Ketua DPR RI Mbak Puan komit di situ menjaga mandat dan amanat reformasi tahun 98 tentang demokrasi itu. Berarti intrik-intrik untuk apa? Untuk menunda pelaksanaan pemilu seharusnya nggak ada lagi seharusnya Bang, karena ini ya udah tutup buku lah. Mimpi itu harusnya tutup buku, harus ya. Tapi kalau Abang melihat masih ada ya? Ya kita lihat, ya kita nggak tahu lah perjalanan ke depan. Kan? Tapi kalau penambahan itu kan harus ada amandemen Bang, Undang-Undang Dasar 45 Bang. Lah iya, ini kan maunya segelintir orang. Rakyat kan nggak menghendaki. Iya. Nah kalau itu ditabrak kan bahaya, pasti menciptakan ketidakstabilan. Iya kan? Iya Bang. Gitu loh. Iya. Bang, terkait dengan ini Bang, persiapan PDIP di Pilpres ini Bang, ini kan ini yang menarik ini selalu, apalagi kalau Bang Masinton bicara terkait dengan capres dari PDIP, mungkin ini kan PDIP ini kan punya tokoh ya, punya tokoh yang termasuk Ganjar Pranowo juga, termasuk Mbak Puan juga yang sekarang Ketua DPR RI gitu Bang. Ini gimana Bang kalau Abang melihat ini Bang? Jadi begini, sebelumnya mungkin ya ada yang paham, banyak juga yang nggak paham tentang mekanisme keorganisasian di PDI Perjuangan. Iya Bang. Mekanisme dalam organisasi PDI Perjuangan itu adalah ya keputusan calon presiden dan calon wakil presiden ya itu nanti diumumkan oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Haja Megawati Soekarno Putri. Iya. Itulah keputusan Kongres 5 PDI Perjuangan 2019 lalu di Bali. Iya. Kenapa? Orang kan banyak bertanya, ya, loh kok keputusan strategis gitu diserahkan kepada satu orang gitu. Iya. Kita nggak paham tentang mekanisme keorganisasian di PDI Perjuangan. Iya. Tentu kenapa para kader ya menyerahkan kepada Ibu Mega sebagai ketua umum. Iya. Karena apa? Kita percaya betul pada integritas, pengalaman beliau, ya dari berbagai zaman ya. Iya. Nah, kemudian sikap kenegarawanan beliau. Iya. Nah, dalam memutus siapa nanti calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Iya. Tentu Ibu Megawati ya sebagai ketua umum PDI Perjuangan beserta jajaran DPP ya pasti intensif itu mengkomunikasikan baik dengan struktural partai
ya di tingkat DPD, DPC, ya, dan suara-suara di tingkat kader di akar rumput. Iya. Begitupun dengan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Iya. Nah, tentu itu akan menjadi bagian dari variabel yang akan dipertimbangkan oleh Bu Megawati sebelum mengambil keputusan. Iya. Nah, itulah kadang ya kenapa kok PDI lambat sih gitu ya. Iya. Kan gitu. Kadang kan logika awam atau ya di kalangan masyarakat atau mungkin juga teman-teman pers pengennya kan wah ada langkah cepat. Iya. Gitu ya. Atau ada sikap yang lebih cepat gitu kan. Bagus aja sih gitu ya. Tetapi pengambilan keputusan hal-hal yang strategis, baik itu tentang kepala daerah maupun apalagi terkait dengan kepemimpinan nasional, presiden dan wakil presiden. Bu Megawati ya tentu beliau punya pertimbangan matang untuk itu. Apa yang saya tangkap dari konteks pertimbangan beliau adalah tokoh yang selalu mengedepankan aspek kebangsaan tadi. Aspek kebangsaan. Iya. Jadi pertimbangan Bu Mega pastilah mengacu pada proses dan nilai kebangsaan tadi, politik kebangsaan itu. Nah, pemilu ya, elektoral itu kan bagian dari proses politik kebangsaan. Jadi jangan dibulak-balik. Iya. Gitu loh. Jangan dipisah antara pemilu dengan konteks kebangsaan. Iya. Itu bagian dari proses menuju ya cita-cita besar kita sebagai sebuah bangsa. Nah, maka tentu Ibu Megawati akan mempertimbangkan banyak variabel-variabel itu. Baik itu dari internal kader partai, struktural partai, kemudian hasil potret persepsi publik dari berbagai lembaga survei, aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat, ya itu pasti menjadi bagian dari pertimbangan. Nah, belum lagi menyangkut nanti siapa, kan gitu. Nah, siapa yang akan diusung? Nah, tentu akan muncul pertimbangan-pertimbangan. Jadi bukan hanya berdasarkan persepsi yang dipotret melalui lembaga survei, gitu. Itu salah satu variabel aja dari sekian banyak variabel lainnya, gitu. Nah, kalau survei kan potret saat ini, bukan potret ke depan. Iya kan, itu persepsi publik yang muncul sekarang dan kemarin yang dipotret kan, persepsinya gimana sih kan gitu kan terhadap figur-figur gitu. Nah, maka ini kan masih sangat dinamis. Dinamis 18 bulan ya. Oh iya. Dan kalau kita tanya dari berbagai lembaga survei yang kredibel tadi itu, semua menyatakan bahwa preferensi pemilih itu belum kuat kepada salah satu tokoh. Belum ya? Iya. Jadi ini ke depan masih sangat dinamis. Apalagi umpama karena ini adalah yang diukur persepsi publik, ya. Ke depan itu kan masih sangat fluktuatif itu. Terhadap si A bisa hari ini nilainya 5, iya kan? Persepsi publik ya kira-kira gitulah. Kalau kita kasih nilai apa gitulah ya, atau 6, 7, 8 bahkan gitu kan. Bisa ada mungkin salah dalam tutur kata, salah dalam ini, atau hal-hal lain lah. Kebijakan, kalau dia menjabar kebijakan yang nggak pas. Nah, itu kan bisa dipersepsikan publik beda lagi, bisa turun, atau malah sebaliknya bisa naik. Kan gitu kan. Artinya kan itu fluktuasi. Nah, tentu ya pertimbangan berikutnya adalah variabel berikutnya. Ini kan kita mau memilih kepemimpinan yang kepemimpinan nasional yang bisa membawa arah perjalanan bangsa ini. Nah, maka juga faktor leadership, rekam jejak, prestasi, gitu loh. Nah, kemudian sampai hal-hal yang detail. Apakah umpama
kepemimpinannya punya karakter satunya kata dan perbuatan gitu ya. Iya. Atau jangan-jangan ini orang yang tipikalnya pelintat-pelintut, gitu ya, sampai ke situ. Iya. Karena apa? Ya, kalau kita bicara tentang situasi saat ini kan kita nggak bisa nafikan ada yang namanya kekhawatiran di publik itu, ada faktor polarisasi. Kekhawatiran Atau disebut, polarisasi ya. Iya, atau disebut tadi dengan keterbelahan itu. Iya. Nah, kita kan butuh kepemimpinan yang bisa berperan menjadi solidarity maker, merekatkan ini kembali. Iya. Nah, maka disitulah politik kebangsaan itu. Nah, apapun ya, pemilu ini ya bukan semata-mata bicara tentang kekuasaan ansih. Kita butuh komitmen menata bangsa ini. Iya kan? Nah, agar apa? Agar kita bisa menjadi sebuah bangsa yang bisa tumbuh berkembang, maju gitu ya, dengan melalui pemilu ini. Artinya kan kalau kita benar-benar memilih pemimpin yang bisa mampu membawa bangsa ini lebih bagus, kan itu harapan kita kan. Iya. Jadi itu kita nggak bisa ngelihat umpama, oh ini pemilu, oh ini populer, apalagi jeda waktunya lama masih. Iya. Gitu loh, nggak bisa semata-mata itu alat ukur ya. Bang, kenapa sih selalu capres PDIP itu seksi untuk dibicarakan padahal walaupun 18 bulan lagi? Apa memang PDIP memang selalu punya tokoh capres yang kuat mungkin gitu ya Bang? Ya mungkin itu yang bedakan ya dengan partai lainnya. PDI Perjuangan ini kan kalau kita lihat akar sejarahnya bukan partai yang dibentuk sekedar untuk elektoral, untuk ikut pemilu, bukan. Oh, bukan sekedar. Jadi kalau iya dong, kalau melihat akar sejarah PDI Perjuangan, ya jangan dilihat PDI Perjuangan saat ini. Akar sejarahnya panjang. Sebelum PDI Perjuangan itu PDI Pro Mega. Sebelum PDI dulu PDI tahun 73 kan difusikan. Fusi tahun 73 itu adalah fusi terhadap atau yang disebut dulu zaman Orde Baru itu penyederhanaan partai. Sebelum difusikan jadi PDI, PNI ini kan partai yang didirikan oleh Bung Karno tahun 27. Setelah dulu pemberontakan Prambanan PKI dulu ya. Kemudian pada saat itu elemen atau alat perjuangan politik untuk menentang kolonialisme dan imperialisme itu udah diberangus tuh kan. PKI dikejar-kejar sama Belanda. Oleh Bung Karno pada saat itu, beliau bersama teman-temannya ya perlu membangun satu alat perjuangan politik untuk Indonesia merdeka. Maka didirikanlah PNI. PNI sebagai entitas politik pada saat itu ya, yang menentang kolonialisme dan imperialisme, menyuarakan perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Nah, PNI ya oleh Bung Karno berajaskan Marhainisme. Jadi sebagai alat perjuangan politik rakyat kecil dan juga alat perjuangan politik rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan dari tindasan kolonialisme dan imperialisme Belanda pada saat itu. Itulah yang kemudian membedakan PDI Perjuangan dengan partai-partai politik lainnya. Tapi walaupun partai wong cilik, tapi dia memiliki calon-calon pemimpin. Oh iya, sebagai partai politik yang lahir dari pengkaderan, ya partai politik yang memiliki sikap ideologi, dan partai politik yang memiliki ideologi yang jelas dan tegas, gitu ya. Maka ya PDI Perjuangan ya menyiapkan diri bahwa PDI Perjuangan adalah sebagai alat perjuangan politik rakyat kecil tadi, gitu. Nah, maka sebagai alat perjuangan politik, ya, dia
harus menjadi partai, ya kalau sekarang itu partai modern lah gitu ya. Artinya apa? Dia terstruktur, ya, dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa, bahkan di tingkat RW, RT, RW lah kira-kira gitu. Partai politik modern itu dia harus memiliki kader. Nah, kader itu dari rekrutmen kader dan di kader. Partai politik harus menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin. Baik pemimpin di internal organisasi, mengkader kadernya untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat, dan mengkader pemimpin mengkader kadernya, ya, mendidik kadernya untuk dalam kepemimpinan negara, nasional maupun di daerah gitu. Iya. Tapi kenapa begitu banyak? Itu partai Maka, politik yang memiliki, saya lihat ini Bang, partai politik yang memiliki kader-kader yang jadi calon pemimpin nasional bahkan di daerah juga itu dari PDI itu banyak gitu Bang. iya, karena memang PDI Perjuangan memang menyiapkan itu gitu loh. Jadi umpama kalau kita bikin kaderisasi itu bukan gimmick, tapi memang bagian dari orientasi penguatan terhadap kader, penguatan ideologi, penguatan karakter, kepemimpinan, gitu loh. Ya itulah fungsi sekolah kader partai. Oh sekolah ya, sekolah kader partai. Iya, gitu. Nah maka kalau kita lihat di PDI Perjuangan sebagai partai politik, ya kita kan mengacu pada sistem kepartaian yang memang, ya kalau istilah sekarang itu ya partai yang modern lah, terbangun lewat sistem seperti itu. Apalagi kayak seperti sekarang kan, semua partai-partai lain menunggu nih siapa capresnya PDIP kan gitu kan. Apalagi banyak lagi relawan kan yang menjagokan kader PDIP di. Jadi begini, dalam sebuah organisasi itu, dalam perjuangan politik itu, ya, dia harus diemban ideologi. Ideologi itu yang menggerakkan kesadaran kader. Nah, semuanya itu dipimpin oleh ideologi. Sebagai cita-cita, nilai perjuangan bersamanya di situ. Kan kita memperjuangkan tentang rakyat kecil tadi, marhain, kaum marhainnya tuh yang disebut kaum marhain itu. Nah, tentu berlandaskan Pancasila. Nah, maka PDI Perjuangan itu mengacu pada sumber pidatonya Bung Karno, spiritnya di situ, Pancasila 1 Juni 1945. Nah, ada ideologi, ada kepemimpinan, dan kemudian ada program. Maka ada kepemimpinan ini, ya, inilah yang mengarahkan, gitu. Tentu diarahkan untuk kepentingan tadi, kepentingan besar partai itu tentang bangsa ini. Gitu. Bang, itu kan Pak Hasto kemarin itu kan menyampaikan bahwa memang capres PDIP di 2024 akan ditentukan oleh Ibu Mega, seperti yang Abang sampaikan juga tadi gitu, sama gitu. Ini kalau ada partai lain mencapreskan kader PDIP gimana Bang? Di 2024. Ya bagusnya kan gini, setiap partai politik, setiap idealnya adalah setiap partai politik itu yang dia sebagai kawah candra di muka, ya, penggemblengan kader, kadernya disiapkan untuk jadi pemimpin. Ya harusnya kan begitu. Harusnya. Iya dong. Tapi jadi nggak perlu ada lagi umpama bajak membajak. Gitu. Masalahnya kan kader PDIP top gitu kan, makanya. Lah iya, artinya gini, saya kan nggak mau ngobrolin partai lain lah ya. Artinya yang saya mau katakan adalah tugas partai politik itu menciptakan kader, membentuk kadernya untuk jadi pemimpin. Ya itu, gitu loh. Jadi kenapa di PDI Perjuangan banyak kadernya? Karena memang partai politik PDI Perjuangan itu ya memang menyiapkan organisasi ya
untuk menggembleng kader-kadernya sebagai pemimpin. Gitu loh. Makanya banyak bupati, gubernur yang layak Iya, apa juga gitu ya Bang. iya. Harusnya semua partai yang melakukan itu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh umpamanya jadi partai politik itu benar-benar punya otoritas mencalonkan kadernya. Jadi nggak kayak ojek online. Ya itu masalahnya kan Bang. Iya kan? Aja kan. Ya kalau sepanjang partai politik lemah ya, atau dalam bahasa ekstrimnya gagal menciptakan kader, melakukan kaderisasi ya, karena dia nggak punya kader ya dia jadi ibarat kendaraan aja tuh, kendaraan online itu loh yang bisa disewa, diantar, ya, ngantar orang gitu loh, orang lain harusnya kan mengantarkan kadernya, karena kadernya lah yang mengerti napas dan ajas perjuangan dari partainya. Ini kalau abang melihat ini Bang, dia kan Bu Puan ini kan bisa aja melanjutkan tradisi ibunya untuk jadi capres 2024. Ini kalau di internal PDIP sendiri gimana nih Bang? Kalau di PDI Perjuangan itu persoalan gender itu selesai. PDI Perjuangan itu ya jangankan persoalan gender, persoalan suku, agama aja selesai. Karena ini adalah rumah besar kaum kebangsaan. Gitu loh, siapapun sepanjang percaya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, iya kan, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gitu loh. Ya, boleh di PDI Perjuangan gitu loh. Jadi di PDI Perjuangan tuh nggak ada itu pertentangan gender. Nggak ada ya? Iya, maka bahkan selalu Ibu Megawati bukan hanya kepada internal kader PDI Perjuangan, tapi beliau selalu mengajak perempuan-perempuan lainnya untuk aktif berpartisipasi dalam ruang-ruang publik dan politik. Jadi perempuan itu tidak ada perbedaan gitu ya? Ya cuman mengurusi urusan-urusan domestik gitu loh, urusan rumah tangga, urusan dapur, tidak. Bu Megawati itu mengajak bahkan partisipasi seluruh perempuan Indonesia. Itulah komitmen Ibu Megawati. Nah, umpama kalau terhadap Mbak Puan Mbak Puan kan bukan tokoh yang ujuk-ujuk muncul hanya bermodalkan keturunan ANSI, tidak. Gitu loh. Bahwa beliau adalah cucu dari pendiri bangsa kita, Bung Karno, iya. Bahwa beliau putri dari tokoh bangsa kita, iya, Bu Megawati dan almarhum Pak Taufik Kemas. Kan kita nggak bisa memilih kita terlahir dari siapa. Iya kan? Nah, tetapi beliau dipersiapkan di kader dari sejak muda oleh orang tuanya. Sejak muda ya? Iya, oleh almarhum Pak Taufik Kemas, ayah beliau, dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi beliau dari mulai muda itu sudah diikutkan dalam aktivitas-aktivitas keorganisasian, apalagi dalam situasi sulit, pada masa Orde Baru melakukan represif, apalagi terhadap keluarga Bung Karno, gitu ya. Jadi beliau merasakan itu, bagaimana susahnya dalam berjuang, ya, dalam situasi yang sangat represif. Ya, beliau kan berada dalam suasana seperti itu. Beliau merasakan lah, artinya tuh ya beliau punya bekal, kuat lah, tertempa. Kemudian beliau juga ikut dalam kegiatan-kegiatan keorganisasian kepartaian. Jadi tertempa lah. Sampai sekarang ketua DPR ya? Iya, menjadi ketua DPR perempuan pertama gitu. Kemudian sebelumnya jadi Menko. Kedekatan sama masyarakat bisa kita uji. Lihat dari 3 kali pemilu, ya, beliau nyalon
di Jawa Tengah loh, bukan di Jawa Timur. Iya. Ya, bukan di tempat kakek di Blitar gitu ya, tempat Bung Karno atau Surabaya gitu. Tapi beliau ngambil di Jawa Tengah, Solo. Itu suara anggota, ya, calon anggota DPR RI dengan suara terpilih dengan suara tertinggi. Tertinggi ya Iya, dari seluruh anggota DPR yang ada. dari berbagai dapil. Beliau di dapilnya tertinggi dan setiap pemilu mengalami peningkatan. Artinya apa? Iya. Artinya beliau menjaga hubungan dengan konstituennya. Iya kan? Iya. Artinya bahwa beliau ya dekat dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Iya. Nah itu kan sebagai sebuah fakta konkret bahwa beliau ya nggak ada hambatan kalau untuk melakukan interaksi, kedekatan dengan masyarakat seperti itu. Iya. Dan beliau ketika memimpin praksi ya 2009-2014 lalu ya, pada saat itu sikap PDI Perjuangan beroposisi kan di parlemen. Iya. Tapi coba lihat dengan oposisi yang 10 tahun. iya 10 tahun belakangan lah kan, kan beda kualitas oposisinya gitu. Iya. Jadi itu menampakkan karakteristik dan kemampuan dalam memimpin. Iya. Begitu ketika beliau masih Menko, Iya. iya kan, itu kalau tidak salah tuh saya pernah dengar apa begitu itu, wah, pengakuan tentang apa itu dari Pak Wapres waktu itu masih Pak Yusuf Kalla kan. Iya. Mbak Puan tuh mampu mengkoordinasi menteri-menteri teknis di bawah koordinasi Menko PMK pada saat itu. Dan kemudian sekarang sebagai ketua DPR RI, nah beliau mampu membangun komunikasi dan memimpin institusi DPR. Layak dicapreskan oleh PDIP 2024 ya Bang? Ya semuanya kan keputusan di Ibu Ketua Umum. Tapi kalau saya melihat, umpama ini bukan mendahului partai ya. Iya. Kalau saya umpama melihat beliau memang salah satu figur yang memang memiliki leadership dan punya karakter kuat. Nah perpaduan dua ini ada sama Mbak Puan, dari satu keluasan dan satu kekokohan dalam bersikap, gitu. Jadi itu yang menjadi ini saya, selain tadi ya beliau tertempa apa segala macam. Iya. Itu jadi sebagai untuk jadi pemimpin ya, jangankan memimpin di DPR, iya kan, memimpin sebagai presiden sangat layak. Kalau dari sisi kepemimpinan gitulah. Leadership. Ini apakah memang Pilpres 2024 itu momentum Puan Maharani untuk jadi presiden 2024? Kalau umpama saya ditanyakan, ya Mbak Puan memenuhi kriteria itu, gitu loh. Jadi kalau walaupun sebenarnya beberapa lembaga survei belakangan ini selalu menempatkan Mbak Puan itu kan di bawah 2% ya. Selalu itu di bawah. Yang lain ada 30, udah mengarah di sekarang ke 30 gitu. Ya monggo lah, terserah. Terserah gitu aja, nggak ada masalah gitu ya Bang. Ya artinya survei itu bukan satu-satunya faktor. Ya itu aja. Tapi banyak, bukan hanya banyak kan, dari berbagai survei apa segala macam hasilnya berbeda dong. Terbalik malah. Lah iya, artinya itu Pilgub DKI dulu kan waktu Pak Jokowi Ahok, termasuk juga Pak Ganjar juga. Lah iya, gitu loh. Terima kasih banyak ini Bang perbincangan kita. Oke, thank you. Iya Bang. Sukses selalu. Sehat selalu Bang.